Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya atas nama Muhammad Arya Pradana dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dengan judul pemeliharaan mesin kendaraan ringan, khususnya di bagian sistem bahan bakar EV atau Electronic Fuel Injection. Nah, sebelum itu saya melanjutkan dari presentasi dari Mas Ahmad Alfianto. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi pembahasan. Yang pertama itu ada sistem bahan bakar umum. Sistem bahan bakar umum adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar secara aman, kemudian menyalurkan bahan bakar ke mesin dan mengkabutkan bahan bakar agar bercampur dengan udara. Komponen utama dalam sistem bahan bakar terdiri dari yang pertama ada tangki bahan bakar, yang kedua ada saluran bahan bakar. Seperti itu. Dan untuk cara kerjanya itu ketika mesin start, pompa akan menyerap bensin dari tangki menuju filter bahan bakar. Kemudian di dalam filter, bensin disaring serta dipisahkan oleh water sedimenter untuk menghasilkan bensin murni. Naik, itu yang ada di gambar. Kemudian bensin murni yang telah disaring itu mengarah ke arah karburator. Silakan teman-teman juga bisa menyimak gambar yang sudah ada. Lanjut ke sistem bahan bakar bagian pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar itu terdapat dua tipe pompa. Yang pertama, pompa bahan bakar yang dipasang di dalam tangki dan pompa yang terpasang di luar tangki, inline type. Kemudian pompa tersebut sering disebut wet type karena motor bersatu dengan pompa dan bagian dalam pompa terisi dengan bahan bakar. Ini untuk gambar yang saat ini itu in tank tipe. Itu cara kerjanya atau gambarannya, itu pompa diletakkan atau dipasang di dalam tangki bahan bakar menggunakan turbin pump yang mempunyai keistimewaan, yaitu getaran yang terjadi di dalam pompa kecil. Pompa ini terdiri atas yang pertama motor, kemudian check valve, relay valve, dan filter. Kemudian pompa bahan bakar yang ada di gambar ini itu termasuk ke dalam in-tank tipe. Kemudian pompa ini terdiri atas satu atau dua impeller yang diputar oleh motor, casing dan pump cover yang tersusun menjadi satu unit, sehingga apabila motor berputar maka impeller akan ikut berputar. Kurang lebih untuk gambarannya seperti itu. Kemudian bahan bakar yang keluar melalui sekitar motor dialirkan melalui valve. Kemudian tekanan bahan bakar yang tinggi langsung dikembalikan ke tangki bahan bakar. Jadi relay valve di sini mencegah naiknya tekanan bahan bakar dari batas yang ditentukan. Check valve itu tertutup pada saat pompa bahan bakar berhenti, sehingga di dalam saluran bahan bakar terdapat sisa tekanan apabila mesin mati, sehingga mempermudah pada saat menghidupkan mesin. Kita lanjut untuk gambar yang ini, pompa bahan bakar yang ini itu tipenya inline. Nah, untuk pompa bahan bakar tipe segaris dipasang di bagian luar tangki bahan bakar. Pompa ini terdiri atas motor dan unit pompa, kemudian check valve, relief, filter, dan silencer. Pompa terdiri atas rotor yang diputar oleh motor, kemudian pump spacer yang berfungsi sebagai flank luar, dan roller sebagai seal antara rotor dan pump spacer.
Kemudian apabila motor berputar, maka rotor juga ikut berputar sehingga roller akan terlempar keluar karena adanya sentrifugal. Nah, bahan bakar akan mengalir melalui unit motor, menekan check valve dan mengalir melalui silencer setelah bahan bakar keluar dari pompa. Kemudian silencer menyerap tekanan bahan bakar yang dihasilkan oleh pompa dan mengurangi suara bising. Seperti itulah cara kerja dari inline tipe. Teman-teman juga bisa mengamati seperti yang tadi, itu ada relief valve, pump spacer, check valve. Nah, itu gambarannya seperti di gambar tersebut. Kemudian untuk full filter itu seperti di gambar yang atas, itu ada filter paper atau kertas saringan, biasa disebutnya kurang lebih seperti itu, dan sebelah kiri ada untuk masuk dan yang kanan itu untuk keluar. Fungsi dari full filter itu untuk menyaring kotoran. Kemudian jika filter mulai tersumbat, tekanan yang dihasilkan turun dan mesin menjadi susah hidup, itu berpengaruh, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pressure regulator. Itu fungsinya untuk mengatur tekanan bahan bakar agar tetap konstan, agar jumlah bahan bakar yang diinjeksikan selalu tetap walaupun tekanan pada intake manifold berubah. Kemudian ada sistem bahan bakar, itu ada yang namanya injektor. Di dalam injektor itu ada yang pertama needle valve, plunger, kemudian solenoid coil. Fungsinya untuk menginjeksikan bahan bakar. Kemudian jumlah bahan bakar yang diinjeksikan tergantung dari lamanya katup jarum dibuka. Pertama, yang kedua, lamanya katup jarum dibuka berdasarkan lamanya sinyal yang diberikan oleh ECU. Kemudian pembukaan katup jarum dilakukan secara elektromagnetis atau bukan berdasarkan tekanan seperti pada mesin diesel. Kemudian ada air induction system. Itu air induction system dibagi menjadi 3. Yang pertama ada throttle body, kemudian ada idle speed adjusting screw, kemudian ada air valve. Untuk pengertian dari air induction system, untuk dasarannya dulu, itu merupakan suatu teknologi yang berfungsi untuk mengendalikan kadar emisi gas buang pada kendaraan bermotor. Itu seperti itu. Untuk yang pertama itu ada throttle body dengan gambar seperti itu, kemudian idle speed adjusting screw, kemudian ada air valve. Silahkan bisa disimak gambarnya terlebih dahulu. Kemudian ada catatan penting nih, untuk gate valve akan menutup jika suhu air pendingin sudah mencapai 80 derajat Celcius. Nah, ini ada lagi untuk sensor-sensor dan fungsi kontrol. Yang pertama akan di input. Untuk input itu ada distributor atau cam angel sensor, kemudian pressure sensor atau biasa kita sebut intake manifold inner pressure, kemudian ada oxygen sensor, throttle position sensor, cooling water temperature sensor, intake air temperature sensor, vehicle speed sensor, starter sinyal, electrical load sinyal, neutral start switch, air conditioner signal, battery voltage, AT atau MT, judgment port, kemudian knock sensor, dan ECU itu teman-teman bisa pahami, bisa dibaca untuk isiannya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada outputnya, mengarah keluarnya, ada sensor-sensor dan fungsi pengontrol tersebut. Ada catatan, ketika ada lambang +1 di atas biasanya itu alternatif, kemudian yang +2 itu some models only atau biasa kita sebut hanya beberapa saja, seperti itu.
Kemudian untuk komponen-komponennya silakan teman-teman bisa simak bersama-sama. Ada analog sinyal, di digital sinyal itu termasuk sensor. Kemudian di bagian ECU ada input circuit, A or D converter, input and output interlace, CPU, memori, ROM or RAM. Nah, kemudian keluar ke output circuit, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke throttle position sensor. Nah, untuk throttle position sensor ini ada beberapa nih. Untuk yang pertama itu ada model lama. Nah, seperti ini untuk model lamanya. Kemudian untuk model baru seperti ini. Memang mungkin karena ada model lama dan model baru itu karena perkembangan zaman, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada pressure sensor. Nah, pressure sensor ini bekerja menurut sensor tekanan semikonduktor yang disebut piezo resistance, yaitu sebuah elemen dengan sensitivitas dan kecepatan tinggi yang mengubah tekanan menjadi nilai tahanan melalui strain gauge tipe diafragma silikon. Kemudian ada cooling water temperature sensor. Nah, itu ada termistor. Kurang lebih seperti itu. Sensor ini memperkerjakan NTC atau negatif temperatur koefisien. Sensor ini mendeteksi panas, air, pendingin mesin. Termistor yang berada di dalam sensor akan mengubah temperatur air pendingin menjadi nilai tahanan. Kemudian ada vehicle speed sensor, kurang lebih seperti itu. Ada intake air temperature sensor juga. Sensor kecepatan kendaraan berada dalam speedometer. Konstruksinya terdiri dari rotary speed magnet yang memiliki kecepatan putar sama dengan kabel speedometer. Jika kabel speedometer berputar, reed switch akan on dan off. Dalam satu kali putaran kabel speedometer menghasilkan 4 pulsa. Kemudian ada variabel resistor sensor. Sensor ini mengatur perbandingan udara dan bahan bakar pada saat mesin berputar idle atau setelah temperatur kerja mesin tercapai. Nilai CO pada saat idle diatur supaya mencapai nilai spesifikasinya oleh putaran rotor. Tulisan R pada variabel resistor berarti reach atau gemuk, L berarti lean atau kurus. Kemudian ada fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa ini adalah sistem yang menginformasikan ke ECU, EV bila terjadi sinyal-sinyal mesin yang tidak normal. Jika terdapat ketidaknormalan, fungsi diagnosa akan menyimpan kode ketidaknormalan tersebut dan akan menyalakan check engine lamp. Hal ini menginformasikan ke pengemudi tentang adanya ketidaknormalan. Jika terminal T dan E pada DLC atau OBD dihubungkan dan kunci kontak on, maka check engine lamp akan menyala berkedip memunculkan kode ketidaknormalan. Tetapi bila telah diperbaiki, check engine lamp akan mati, kode ketidaknormalan masih akan tersimpan sampai kode tersebut dihapus. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada penunjukan kode diagnosa. Untuk mengetahui kode diagnosa, pertama posisikan kunci kontak pada posisi off. Selanjutnya dihubungkan pada terminal T dan E pada check konektor yang terletak di atas konsol. Biasanya itu terletak di dekat setir yang berbentuk lingkaran dalam mobil itu. Kemudian maka lampu check engine lamp yang ada di kombinasi meter akan menyala berkedip. Check engine lamp itu logonya berada di bawah setir bersama speedometer dan kawan-kawannya lampu. Nah, itu untuk logo check engine lamp, kurang lebih seperti itu. Nah, ada cara juga nih untuk menghapus kode diagnosa. Setelah dilakukan perbaikan pada gangguan, kode diagnosis yang tersimpan di dalam memori ECU dan FI harus dihapus. Cara menghapus kode itu ini nih, dengan melepas fuse stop selama 10 detik. Kemudian dengan cara lain kita bisa menggunakan DS21 atau DS2 seperti gambar
Dengan alat yang kedua itu seperti itu. Kemudian untuk menghapus kode diagnosa juga masih ada dengan melepas terminal baterai selama minimal 15 detik. Nah, untuk menghapusnya berarti kita harus melepas terminal baterai selama minimal 15 detik. Lebih boleh, tapi kalau kurang mungkin belum terhapus, kurang lebih seperti itu. Nah, file save function. Nah, file save function adalah fungsi bila terdapat ketidaknormalan pada sinyal dari sensor-sensor yang terdapat pada tabel di bawah. Dan jika mesin tidak bekerja secara normal, maka pengontrol mesin mendeteksi ketidaknormalan yang akan menghasilkan sinyal terus-menerus. Sistem file save function memungkinkan engine control tetap bekerja dengan menggunakan nilai standar yang tersimpan dalam FISU. Nah, untuk itemnya bisa teman-teman lihat, kemudian kondisi evaluasinya seperti itu, dan file save functionnya sudah dijelaskan seperti itu kurang lebih. Nah, ada juga backup function. Bila sistem sensor yang terdapat pada tabel di atas terjadi ketidaknormalan, pengontrolan akan segera kembali pada kondisi normal setelah adanya perbaikan. Dengan demikian, file save function tidak lagi bekerja. Kemudian ketidaknormalan yang terjadi akan disimpan di dalam FISU sebagai fungsi kode ketidaknormalan. Seandainya CPU yang terdapat di dalam SU menemukan adanya ketidaknormalan, fungsi ini memungkinkan terjadinya penghentian putaran mesin dengan pemutusan injeksi bahan bakar menurut data yang tersimpan dalam ECU. Ketika backup function bekerja, tidak ada kode diagnosis yang ditunjukkan dan lampu pemeriksaan tetap menyala. Mungkin untuk materi yang saya sendiri sampaikan cukup sekian. Terima kasih dan salam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizky Daroji dengan materi yang akan disampaikan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.